gitu. Karena kan kalau misalnya tanaman kena penyakit pasti mempengaruhi produksi kan. Kita menggunakan media, kemudian kita tabur gitu ya, terus kemudian kita amati dengan menggunakan morfologinya seperti apa, karakter fisiologisnya gimana, terus kita uji pakai biokimia gitu. Itu prosesnya dari awal itu berapa lama Bu sampai bisa menghasilkan laporan? Kalau kita pakai metode lain ya, kita pakai acuannya pakai Mortensen. Halo Farmers, Sobat Benih dimanapun Anda berada, ketemu lagi di program Seed Show Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Hari ini kita masih ada di Depok atau Cimanggis Depok di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Besar PPMBTPH ya Bu. Iya, Ini Balai mantap Besar ini singkatannya. PPMBTPH, ya. Jadi, lebih spesifik lagi, saya ini ada di lab bakteri. Iya, laboratorium gitu kan. Bukan bakteri. buat pemeriksaan saya, bukan periksa Iya. benih. Nah, bersama yang mengelola laboratoriumnya nih, Ibu Sri Rahayu Puji Lestari, SP, Ya. penyelia laboratorium bakteri. Bu, Ya. makasih Bu sudah bisa bergabung di acara program ini Bu ya. Ya. Boleh nanya-nanya Bu ya? Oh boleh silakan. Bukan konsultasi kesehatan saya, bukan. Iya. Bukan. Jadi apa sih ini Bu, lab? Ini bagian dari lab kesehatan Bu ya, Iya. kesehatan benih. Ini apa sih ini lab bakteri ini, fungsi dan tugas pokoknya mungkin ya Bu, silakan Bu. Laboratorium bakteri itu tugas dan pokoknya itu melaksanakan pengujian mutu benih, utamanya di pengujian bakteri terbawa benih. Jadi yang kita uji itu bakteri yang terbawa benih, bukan bakteri terbawa benih. ya. Jadi yang ada di dalam benih, bukan yang ada di luar benih. Jadi yang terbawa benih gitu. Jadi kita memastikan bahwa benih-benih yang kita uji itu nanti memastikan ada terbawa benih ada bakterinya enggak. Tuh, kan tiap benih kan harusnya kalau yang benih yang bermutu baik itu kan harusnya tidak membawa penyakit gitu. Nah, salah itu salah satunya satunya. bakteri Betul. gitu. Jadi nah, kita ngomong agak luas dikit sebelum nanti balik lagi ke peran dari lab ini Bu ya. Iya, iya. Ngomong penyakit ini kan kaitannya sama penyakit Bu ya. Ya. Artinya kan memastikan benih yang sampai ke petani, dalam hal ini kalau tanaman pangan berarti antara padi atau jagung, Ya. itu sehat. Ya, Kan gitu. betul. Nah, sejauh ini nama penyakit di padi anggap aja gitu kan banyak Bu ya. Ya. Cuman yang paling viral nih bisa disebutkan apa sih Bu? Kalau yang Atau- viral dan banyak orang tahu ya, Ya. dan ini sering ada pada di musim hujan. Jadi itu bakteri, kalau orang kenalnya itu BLB gitu. Bakteria Leaf Blight itu penyebab penyakit kresek. Kalau Namanya orang kresek, itu nama panggung itu. kalau petani bilangnya oh itu kresek Kresek, gitu. karena itu nanti akhirnya daunnya itu kresek gitu kan. Itu kayak makanya disebut kresek. jadi kayak klaras gitu kan. Jadi kan itu menyerangnya di fase vegetatif gitu kan. Nanti Di umur berapa tuh? di umur 30 Kira-kira? di bibit kadang 20 hari sudah mulai ada Sudah gitu mulai ya. ada. Oke. Nanti akhirnya kan numbuh gitu sampai kalau misalnya nanti bakterinya itu menyerang sampai parah, itu bisa menyebabkan tanaman fuso gitu kan, seperti tahun gagal panen, Bu, ya. sekitar tahun 2018 itu kan pernah ada fuso di daerah Pantura itu kan sampai ada kita usaha untuk menggunakan benih yang bebas, yang tahan dari itu gitu loh. Iya. Itu makanya deteksi dini sebelum penyakit itu jadi sangat penting Bu ya di situ. Jadi biar kita berusaha untuk jangan sampai petani itu menerima benih yang membawa penyakit gitu. Itu memungkinkan kan Bu, ini misalnya gini ya. Dicek benihnya sehat. Terus ditebar, terus tetap terjadi penyakit itu. Itu berarti ada faktor luar nggak Bu selain benih? Memungkinkan nggak terjadi itu? Memungkinkan karena kan itu kan mungkin bisa terbawa oleh air gitu. Lingkungan berarti ya. Lingkungan itu mempengaruhi juga. Minimal gitu. kalau dari awal benihnya sehat, petani lebih tenang ya Bu ya, untuk lebih pede untuk menanamnya Bu ya. Iya. Bisa jadi juga mungkin tanahnya sudah pernah ada yang sebelumnya udah ada
tanaman di situ, terus sisa-sisa ada mungkin rumput gitu kan masih bisa di situ gitu ya. Terus selain penyakit klasik apa lagi Bu? Ada lagi nggak Bu yang? Ada yang itu apa? Burkholderia itu jadi penyebabnya dari Pseudomonas glume itu sama. Bakteri ya, jadi nanti itu bikin padinya itu jelek gitu, jadi ada item-itemnya gitu. Jadi nanti bulir padinya. Ya, produktivitasnya jadi turun. Gitu, ya. Oke. Nah ya itu kan contoh aja Bu. Saya cuma mendengar dari bahwa sebetulnya dan itu ancaman itu tetap ada Bu ya. Tetap ada. Dan itu di berbagai daerah kan Bu ya. Nggak spesifik di satu daerah aja. Kan? Jadi itu bisa makanya itu kalau misalnya benihnya itu dibawa kemana-mana kan jadinya kalau jadi penyebarannya kemana-mana jadinya gitu. Nah kembali lagi ke fungsi lab ini Bu ya. Jadi kan itu tadi lab ini untuk memastikan benih itu sehat khususnya dari sisi bakteri minimal nggak ada gitu kan. Kalaupun nggak ada kan pasti ada rekomendasi untuk tidak disebar kan Bu ya. Nggak gitu. Gitu. Nah terus alur atau metode pengujiannya seperti apa Bu? Mungkin dikasih gambaran. Jadi kalau di laboratorium bakteri balai besar itu pengujiannya menggunakan metode liquid assay, yaitu menggunakan media. Jadi kita menggunakan media, kemudian kita tabur gitu ya, terus kemudian kita amati dengan menggunakan morfologinya seperti apa, karakter fisiologisnya gimana, terus kita uji pakai biokimia. Gitu. Itu prosesnya dari awal itu berapa lama Bu sampai bisa menghasilkan laporan? Gitu. Untuk bakteri itu karena tahapannya lumayan lama ini ya, jadi kurang lebih sekitar 10 hari. 10 hari. Ya. 10 hari itu sudah bisa dideteksi gitu. Ya, ini hasilnya terbawa benihnya ada bakteri atau tidaknya itu 10 hari. Dan jenis bakterinya bisa beragam Bu ya atau gimana? Ya, beragam tergantung yang ditemukan gitu. Iya, yang ditemukan apa gitu. Ya. Artinya di dalam laporan output terakhir itu nanti disebutkan bakteri apa aja yang kalau memang ada di situ. Iya, kalau misalnya di hasil pengujiannya itu terdapat bakteri apa ya nanti akan dilaporkan misalnya bakteri Xanthomonas atau Pseudomonas atau misalnya tidak terdeteksi bakterinya juga di situ disebutkan tidak terdeteksi bakteri. Itu maksudnya itu. Jadi itu yang diharapkan justru kan gitu kan. Ya pinginnya begitu. Jadi semuanya bersih ya harusnya gitu. Tapi kan kenyataannya kadang ya itu kondisi lapangan memang beda ya. Nah, terus kebanyakan karena kan ini untuk kesehatan ini kan bukan dari bagian dari label itu ya Bu ya. Iya, bukan. Jadi kebanyakan customer utama yang mau ngecek sampai ke kesehatan dalam hal ini bakteri itu dari mana aja Bu? Kalau yang bakteri ini biasanya teman-teman yang punya laboratorium kesehatan gitu. Jadi mereka uji banding gitu. Uji banding karena kan kita itu belum ada di standarnya tentang kesehatan. Jadi permohonan kesehatannya juga jarang gitu. Itu paling karena teman-teman yang punya laboratorium terakreditasi ingin uji banding, karena ada kewajiban uji banding, mereka uji banding dengan kita. Artinya mereka sudah melakukan uji dulu di sana terus dibandingkan dengan hasil di sini gitu. Bareng, Pak. Oh, bareng. Jadi kalau uji banding itu bareng. Jadi karena mereka biasanya kalau uji banding itu ada beberapa laboratorium diuji bareng, nanti hasilnya baru emang harus bareng Bu ya? Karena kan barangnya atau benihnya harus semua disiapkan sama-sama, ininya sama, baru jadi nanti baru ketahuan ini yang ini hasilnya sama nggak atau gimana? Ya, valid nggak gitu semuanya. Validasinya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi lebih banyak ke pembanding ya Bu yang. Oke. Kembali lagi ini untuk preventif kan Bu ya. Pemanfaat dari uji bakteri atau uji kesehatan ini. Itu standar yang digunakan Bu, mungkin kasih gambaran Bu, standar pengujian itu apa yang dari internasional atau gimana Bu? Kalau kita pakai metode lain ya, kita pakai acuannya pakai Mortensen. Jadi kita apa tuh? buku Mortensen. Jadi itu buku yang ada itu termasuk internasional Bu ya? Internasional karena itu dari Belanda juga gitu. Waktu itu kan sebelum saya masuk ke sini itu ada teman-teman yang sudah magang gitu kan. Jadi bukunya dari sana. Oke. Waktu jika apa gitu loh. Itu pernah ya ada. Itu termasuk di standar prosedurnya. Prosedurnya ya dari sana. Dan itu diupdate nggak sih Bu? Update tiap tahun atau gimana? Ada update-nya nggak sih Bu?
Kalau yang penyakit itu belum update, karena kan emang ini kan pengujiannya masih pakai pengujian yang lama, pakai metode agar gitu. Ya kalau update-nya paling kita dari literatur yang ada, misalnya dari penulisan hasil penelitian ilmiah dan gitu ya, ilmiah gitu, di-update kita gitu ya. sesuaikan gitu ini, ya. Nanti disesuaikan lagi. Ya. Ya tentunya tiap tahun ada dari sisi SDM-nya juga kan. Ya pasti diupdate gitu kan, ya. Termasuk dengan jenis penyakit, terus cara ngujinya gitu kan, disesuaikan lagi baru. Itu lagi kembali lagi karena belum jadi Bu ya, jadi kewajiban untuk pengujian gitu ya. Ini jadi belum. Padahal tadi kan saya juga sempat sebelumnya yang di Cendawan, artinya lab kesehatan juga kan itu. Iya. Kan penting ya Bu ya. Iya, sangat penting itu karena kan kalau misalnya tanaman kena penyakit pasti mempengaruhi produksi kan gitu. Cuman karena kebijakannya masih masuk, belum sana ya. Jadi dan faktanya kasus di lapangan juga masih ditemukan kan gitu ya. Masih banyak. Kalau misalnya kayak penyakit gitu, terus itu sistemnya bisa ada penanganan ya Bu ya di tengah produksi gitu. Atau biasanya seperti apa Bu ya? Kebanyakan mencegah atau menangani Bu kalau penyakit itu? Kalau penyakit sebenarnya kalau misalnya yang Santomonas itu ya dari BLB itu ya. Dulu sebenarnya kita ada penelitian tentang gimana mengurangi BLB itu, penyakit BLB. Ya, kita salah satunya sebelum disebar itu kita rendam benih itu pakai suhu 50 derajat. Jadi kayak suam-suam kuku gitu loh, air anget gitu. Jadi sebelum disebar. Jadi kita pernah penelitian itu. Jadi emang hasilnya lebih rendah gitu jumlahnya. Iya. Itu kayak gitu-gitu disosialisasikan nggak sih Bu? Udah, kita kan itu kan udah sebetulnya kan itu. Ya itu udah, kita kan tiap tahun kan kita ada namanya pengembangan metode ya Mas ya. Oke. Nah, itu salah satu pengembangan metode tahun lama 2000 berapa ya, 2005 apa 2007 gitu. Jadi udah berapa tahun yang lalu. Nah, setiap itu sebenarnya kita udah sosialisasi kita itu ya lewat medsos salah satunya. Sekarang kan udah lebih mudah ya Bu ya. Jadi dulu kan kita udah punya website. Jadi kita nulis di website hasil pengembangan metode kita. Terus kita juga punya majalah Vigor. Nah, majalah Vigor itu kan paling tidak itu seluruh provinsi kita BPSB, seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu dapat itu. Jadi udah ada lah. Melalui mereka lembaga di daerah itu juga. Mudah-mudahan atau harapannya bisa disebarkan ke petani kan gitu ya. Terus kita kan suka ada tamu nih, tamu kalau misalnya ada tamu biasanya kita kasih itu majalah update-nya, termasuk update-nya apa saja. Terus kalau misalnya biasanya kita tiap tahun kan ngikutin pameran. Pameran ada beberapa pameran, misalnya kegiatan beberapa pameran kita ikutin lah. Kita bisa ngasih hasil-hasil kegiatan kita lewat Vigor itu. Itu termasuk update-nya di situ ya. Oke Bu, saya minta Ibu kasih pesan ajakan atau positif terkait dengan Sobat Benih ini, terkait dengan pemanfaatan cek kesehatan benih lah gitu. Beberapa penting dan ajakan. Monggo Bu, silakan. Pesan apa yang ingin disampaikan ke Sobat Benih? Silakan. Sobat Benih, mari kita tingkatkan kepedulian kita untuk kesehatan benih. Jadi mari kita tingkatkan dan kita usahakan untuk menggunakan benih yang bermutu dengan benih yang tidak terinfeksi oleh penyakit. Ini yang sehat maksudnya. Benih yang sehat gitu. Jadi diharapkan dengan adanya benih yang sehat itu produksi akan meningkat dan hasilnya itu pasti akan baik. Ya, setuju Bu. Jadi jangan meremehkan kondisi kesehatan benih Bu ya. Jadi asal kalau benih, ini labelnya udah oke, tapi kan kesehatannya juga perlu ditanyakan gitu. Kita kan nggak tahu pengiriman dan sebagainya. Bu Sri, terima kasih waktunya Bu, informasinya. Nanti izin kita ngambil gambar juga di peralatan dan sebagainya untuk melengkapi podcast hari ini. Oke, kameranya di sini. Oke, Sobat Benih, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Sri, penyelia Laboratorium Bakteri di Balai Besar Cimanggis ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pastikan benih yang kita pakai itu bermutu, sesuai standar, dan bebas penyakit.
Salam benih. Salam benih.